Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita semua dalam keadaan baik adanya pagi hari ini, mendapatkan kekuatan, kedamaian, kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Bahkan kita terus memiliki semangat juang untuk boleh melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar kembali, memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kehadirat Tuhan. Kalau semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam kemalangan, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, untuk kami boleh memasuki kehidupan pemberian Tuhan. Dan saatnya bagi kami, saat kami bersekutu bukan hanya mensyukuri akan nikmat karunia Tuhan, tetapi juga belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui kesaksian firman Tuhan. Nyatakan apa yang patut dan layak untuk boleh kami dengar, kami simpan dan coba lakukan. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, dengan segala keterbatasannya boleh mengungkapkan ide-idenya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah persekutuan kami, berkati ya Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Ulangan 11. Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita mencermati, kalau kita memperhatikan apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini, tentu kita diingatkan ulang beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin saat kita masih dalam kondisi sebagai anak-anak. Kita ingat dulu ada banyak sekali hiasan-hiasan rumah, hiasan-hiasan dinding yang bertuliskan ayat-ayat Alkitab. Saya mengingat paling tidak ada 2 ayat yang digantung di dinding di rumah pada waktu saya masih kecil. Yang satu adalah, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kurang lebihnya itu. Lalu yang satu, ada tulisan yang mengatakan, berkati rumah ini ya Tuhan. Bahkan kalau kita mengingat ayat-ayat ini, tentu kita juga mengingat mengapa orang harus memakai kalung. Kalung salib. Kita juga diingatkan ulang kalau saudara-saudara kita, sepupu kita memasang tulisan Assalamualaikum di atas pintu rumah mereka. Atau bahkan kita juga mengingat bagaimana orang lebih sering memakai kotak kecil warna hitam. Kalau saudara sepupu kita pasti mengatakan bahwa itu adalah Istanbul. Al-Quran kecil yang diletakkan pada sebuah kotak yang lalu itu dikalungkan
pada leher mereka. Nampaknya apa yang dilakukan oleh banyak orang ketika itu memiliki makna tersendiri dalam kehidupan mereka. Misalnya saja, ketika kita datang ke rumah seseorang, lalu di dindingnya ada tulisan, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya ketika kita melihat, memandang, dan membacanya, memperingatkan kepada diriku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada Yesus memiliki makna. Ayo datang kepada Yesus. Demikian pula ketika kita membaca sebuah tulisan, "Berkati rumah ini ya Tuhan," tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, artinya kita diminta untuk mendoakan rumah itu. Berkati rumah ini ya Tuhan. Paling tidak dalam hati kita. Dan kalau itu terjadi dalam rumah-rumah saudara sepupu kita, itu artinya sang tamu juga diingatkan, ayo lakukan salam terlebih dahulu karena di sana ada tulisan Assalamualaikum. Atau paling tidak ketika mereka memakai Istanbul, Al-Quran yang kecil yang lalu diwadahkan dalam kotak kecil warna hitam lalu dikalungkan, itu juga menjadi tanda bahwa mereka harus selalu mengingat Quran dalam kehidupan mereka. Demikian pula saudara, ketika kita menggunakan kalung, dan itu bukan sembarang kalung tetapi kalung salib, memiliki makna sebenarnya. Bahwa di dalam dada kita, di dalam kehidupan kita ada salib yang harus terus mengikuti langkah juang kita. Dan nampaknya itu pula saudara yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Pada saat Musa menerima perintah firman dari Tuhan untuk diteruskan kepada jemaatnya orang-orang Israel. Sehingga pada ayat yang ke-8, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku," firman Tuhan itu, "di dalam hatimu dan di dalam jiwamu." Bukan hanya terletak di dalam hati dan jiwa, tetapi firman itu menghidupi seluruh keberadaan bangsa Israel tentu saja. Dan mereka diingatkan, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau tadi saudara Muslim mengatakan Istanbul singkatnya. Kehidupan orang Yahudi pun memiliki hal yang mirip sama, yaitu dinamakan tefillin. Tefillin, sepasang kotak hitam yang terbuat dari kulit dan di dalamnya ada ayat-ayat Alkitab. Dan itu harus dililitkan di tangan dan jari. Lalu juga diletakkan di atas dahi, diikatkan di atas dahi. Untuk apa mereka memakainya? Apakah untuk jimat? Apakah untuk daya kekuatan? Ataukah untuk penyembahan? Ternyata tidak, saudara. Apa yang mereka lakukan sebagai pengingat dan tanda bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Itu maknanya. Bukan hanya sekedar memakai, tetapi memiliki makna yang tersembunyi tentu saja. Dan kalau selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hampir sama sih seperti apa yang dilakukan oleh keluarga kita tempo dulu. Mereka pun menuliskan sesuatu di tiang pintu rumah mereka, di pintu gerbang mereka yang dinamakan dengan mesusah, sepotong perkamen. Lalu apakah itu juga memiliki makna? Iya, saudara. Karena bagaimanapun juga perkamen itu ada tulisannya, misalnya saja, ingatlah hai orang Israel bahwa Allah kita
esa. Tuhan kita satu, misalnya seperti itu. Sama seperti ketika orang membaca berkatilah rumah ini ya Tuhan. Ketika perkamen itu dipasangkan di pintu rumah atau di pintu gerbang, tentu orang yang memasukinya pun lalu membaca dan diingatkan bahwa Tuhan kita esa. Atau tadi, berkatilah rumah ini ya Tuhan. Dan nampaknya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Musa, apa yang diterima oleh Musa, apa yang diturunkan Allah kepada bangsa Israel, bukan hanya sekedar sebuah catatan, sebagai sebuah pengingat, tetapi di ayat yang ke-19 kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Saya katakan terus menerus. Karena bagaimanapun juga ini dikatakan apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya setiap saat. Dan kita mengingat satu momen dalam kehidupan keluarga bangsa Israel. Ketika mereka memperingati Paskah, pada malam Paskah mereka bukan hanya menyembelih kambing. Bukan hanya membuat kambing itu kambing guling. Bukan hanya mereka mencicip sayur pahit atau roti tak beragi. Tetapi saat mereka menyantap itu semua yang mestinya tanpa rasa, hambar, memiliki makna. Bahwa mereka pernah berada pada kondisi yang sangat pahit, sangat memprihatinkan, sangat mengenaskan. Penderitaan itu harus mereka alami. Tetapi di sana mereka bukan hanya duduk diam tenang. Diceritakan ulang bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Turun-temurun, mikir saya, hingga sampai dengan saat ini. Saat mereka memperingati Paskah, bangsa Israel berkumpul dalam rumah-rumah mereka. Mereka mengadakan perjamuan malam untuk mengingat karya Allah yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan mereka. Bahwa kepahitan itu, penderitaan itu, perbudakan itu digantikan dengan kemerdekaan, pembebasan dari tanah perbudakan. Sehingga mereka selalu mengingat bahwa ketika mereka keluar dari bangsa Israel, keluar dari bangsa Mesir, maksud saya, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena ada Allah yang bekerja. Ada kuasa Allah yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan mereka sehingga mereka tidak lagi memiliki ketakutan, tetapi keberanian untuk keluar dari tanah perbudakan. Menyongsong kehidupan yang baru. Dan itulah makna-makna yang harus mereka ingat setiap kali, setiap saat. Bukan hanya kepada orang-orang yang tua, tetapi kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Mengapa semuanya itu harus dilakukan, saudara? Di ayat yang ke-21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Itulah makna bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Terus diingatkan bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, ibu, bapak, dan saudara? Nampaknya sama kalau saya memperhatikan. Kalau kita berjalan-jalan misalnya ke Serang, daerah yang begitu dinginnya, saya tidak bisa hidup di daerah yang seperti itu. Pasti mungkin dalam waktu yang singkat saya akan mengalami pusing, mengalami pilek, tidak bisa tidur karena merasa bahwa kasur itu menjadi dingin. Atau saya tidak bisa mandi karena air itu serasa
es. Tetapi coba kita pikir, kok ada ya orang yang hidup di sana? Kok ada ya orang yang bisa menikmatinya dengan baik hingga sampai sekarang, hingga beranak cucu, mungkin buyut? Karena ada kuasa Allah di dalam yang memampukan mereka tetap bisa hidup di tempat yang dingin, di Serang, Katel Klawu, Pengalusan, Bambangan. Mereka bisa hidup, Praten. Di satu sisi yang lain, misalnya kita berjalan-jalan di pegunungan, daerah Gunung Kidul misalnya. Atau kemarin ketika saya beserta dengan rombongan menghantar jenazah Mas Diwanto. Konon kabarnya di sana sudah kurang lebihnya 6 bulan tidak turun hujan. Tanahnya berbatu-batu. Jalannya sempit, hanya bisa dimasuki 1 mobil saja. Tempatnya kering. Bahkan ketika saya pulang dari pekuburan lalu naik mobil jenazah, di sana ada beberapa keluarga Mas Dewo yang mengatakan bahwa jalanan itu, jalan dari rumah Mas Dewo menuju ke pemakaman, kalau malam biasanya dipakai untuk uji nyali. Di situ saya mulai bertanya, kayaknya aku ra iso tak urip neng kene, neng daerah ini, di daerah ini. Karena bagaimanapun juga saya membayangkan ke kota jauh, mau ke gereja harus berjalan cukup jauh. Mau punya mobil juga susah masuknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa hidup dan menikmati suasana desa yang seperti itu? Suasana desa yang menurut orang kota, orang Purbalingga mungkin menyeramkan, menakutkan. Kembali lagi saudara, kita diingatkan, inilah kerja kuasa Allah di dalam. Allah yang memampukan mereka bisa hidup di tempat yang seperti itu. Coba kita juga membayangkan tempat-tempat yang biasa terjadi gempa bumi. Atau di tepi pantai yang biasa ada tsunami. Tetapi toh mereka bisa menikmati semuanya itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada Allah di dalamnya. Dan itulah yang mestinya terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Disimbolkan tadi mengikatkan tefilin di tangan jari, lalu diikatkan di batok. Atau kita juga menuliskannya, menempelkan tulisan-tulisan itu di tiang pintu rumah, bukan hanya sekedar sebuah hiasan, tetapi mengingatkan bahwa ada Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita mampu berjuang dan memiliki semangat untuk tetap meneruskan hidup pemberian Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kita merasa nyaman hidup di Purbalingga dengan berbagai macam hal yang Tuhan berikan. Bukan juga karena kemampuan kita, kepandaian kita, kekayaan kita. Tetapi ada Tuhan di dalamnya. Itulah yang patut kita ceritakan terus-menerus dalam kehidupan ini. Kepada keturunan-keturunan yang akan datang. Supaya mereka pun boleh mengingat akan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan nenek moyang mereka. Yang memberkati tetapi juga menyertai sepanjang hidupnya. Tuhan pun akan memberkati kita, menopang hidup kita dan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih sayang yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan kedamaian, kenyamanan hidup bersama dengan Engkau. Engkaulah yang menopang setiap kehidupan kami, Engkaulah yang menyertainya, Engkaulah yang memberi jalan keluar akan setiap permasalahan yang kami hadapi. Puji syukur kalau itu boleh terjadi dalam kehidupan kami.
dan boleh kami ceritakan kepada keturunan-keturunan kami. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga hendak mendoakan saudara-saudara kami yang menderita sakit, mengupayakan supaya tubuh mereka menjadi sehat kembali. Sakit itu bisa hilang dari tubuhnya, kekuatan kedamaian boleh berada dalam tubuh mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas situasi yang mereka hadapi. Dan Tuhan berkarya melalui siapapun, baik dokter, jurawat, orang-orang yang mengasihi, baik obat-obatan, baik makanan, minuman yang mereka konsumsi. Saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik, menurunnya daya ingat, daya tubuh, Tuhan, Engkau menciptakan mereka dengan umur mereka masing-masing. Tentu Engkau pula yang akan memberikan kekuatan, Engkau akan terus menanamkan pengharapan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Berdoa untuk setiap keluarga yang terus berjuang menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang memenuhi kebutuhan kehidupannya, keluarga yang bisa memeliharakan anggota keluarganya, keluarga yang bisa mempersiapkan masa depan bagi keturunannya. Tuhan, Engkau pun akan menjadi bagian yang terindah. Pusat bagi kehidupan keluarga-keluarga adalah Engkau sendiri. Engkau pun terus akan menyertai sepanjang kehidupan gereja milik Tuhan di Purbalingga. Semakin kuat, semakin berakar, semakin dibangun di dalam kasih Kristus. Demikian pula dengan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, ada banyak teror yang harus diterima oleh gereja milik Tuhan di Indonesia ini. Ada banyak teroris yang hendak menghancurkan kondisi kami. Targetnya jelas. Oleh sebab itu kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan. Bukankah kami hidup karena Tuhan yang menghidupi? Kalau kami harus bertempat tinggal, bukankah Tuhan pula yang menempatkan kami? Kami tidak bisa memilih menjadi bagian yang mana kami harus hidup. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang melembutkan teroris untuk boleh menyadari akan keberadaan mereka di tengah-tengah keberagaman di Indonesia ini. Engkau pun akan terus berjuang melalui pemimpin-pemimpin kami, sehingga kondisi di Indonesia boleh kembali tenang, damai sejahtera dan ketentraman itu boleh segera kami rasakan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini, Tuhan akan topang kehidupan kami dan sertai kami. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup kami semua. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah apa yang menjadi bagian kita, dan oleh sebab itu kita menyerahkan bagian Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya atas hidup kita. Terus semangat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.